warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Hasniati. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Kali ini saya akan memperlihatkan cara menentukan dengan mudah sudut-sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat tanpa harus menggunakan tabel sudut-sudut istimewa atau harus menghafal 0 derajat sampai 360 derajat. Tujuan kita pada kali ini adalah peserta didik mampu dengan mudah menentukan nilai sudut yang lebih dari 90 derajat tanpa harus menghafal sudut-sudut istimewa 0 derajat sampai 360 derajat ataupun harus membuka tabel sudut-sudut istimewa. Nah, perhatikan diagram Kartesius di atas. Kuadran 1 menunjukkan bahwa semua sudut bernilai positif. Kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif. Kuadran 3 tangen yang bernilai positif. Kuadran 4 cos yang bernilai positif. Nah, kita biasanya rumit dalam menghafal yang manakah yang bernilai positif atau negatif. Caranya adalah seperti ini. Semua sin tangannya kosong. Jadi ini ada 4 jari, berarti ada 4 kuadran, 1, 2, 3, dan 4. Semua sudut bernilai positif. Semua sinus yang bernilai positif pada kuadran 2. Tangannya. Jadi hanya tangan yang bernilai positif pada kuadran 3. Kosong, cos itu pada kuadran 4 hanya nilai cos yang bernilai positif. Selanjutnya, sinus itu pasangannya kosinus. Sedangkan kosinus itu pasangannya sinus. Jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah letak sudut-sudut istimewa, apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif pada kuadran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya lagi, angka pertama dan kedua dijumlahkan. Setelah itu angka terakhirnya diletakkan setelah hasil penjumlahan angka pertama dan kedua. Coba perhatikan contoh berikut. Tentukanlah nilai sudut sinus 150 derajat. Jadi caranya, langkah pertama adalah perhatikan sinusnya. Sinus 150 derajat itu ada pada kuadran 2. Sinus itu bernilai positif. Jadi cosnya itu bernilai positif juga. Jadi cos sin 150 derajat sama dengan cos. Angka pertama dan kedua dijumlahkan ya. 1 tambah 5 sama dengan 6. 0 diletakkan setelah hasil penjumlahan 1 tambah 5 menjadi 60 derajat. Jadi sin 150 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Kita bisa lihat apakah cos 60 derajat itu sama dengan sin 150 derajat. Jadi cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Kita bisa buktikan dengan melihat tabel sudut istimewa. Apakah benar 150 derajat itu sama dengan cos 60 derajat? Sebaliknya, jika kita tentukan cos 150 derajat, berapakah nilainya? Caranya sama. Cos ada pada kuadran 2. Pada kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif. Jadi cosnya bernilai negatif. Jadi cos 150 derajat pasangannya sin. Karena dia bernilai negatif, maka harus kita berikan negatif sin. Negatif sin 1 tambah 5 sama dengan 6. 0 ditambahkan setelah hasil penjumlahan angka pertama dan kedua. Jadi negatif sin 60 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, mudah kan cara menentukan nilai sudut?
yang lebih dari 90 derajat tanpa harus menghafal sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat, ataupun ribet dan membuka lagi tabelnya sudut istimewa. Jadi jangan kaget dengan pelajaran trigonometri, karena semua tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Jadi sebagai kesimpulannya adalah dengan kita menghafal rumus yang pertama adalah semua sin tangannya kosong. Kemudian yang kedua adalah pasangannya sinus adalah kosinus, kosinus pasangannya sinus. Angka pertama dan kedua dijumlahkan, dan angka terakhir diletakkan setelah hasil penjumlahan angka pertama dan kedua. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Pada masa pandemi ini, kita tidak boleh patah semangat, harus selalu semangat dalam belajar. Harus selalu belajar dan belajar. Berusaha mengetahui apa yang kita tidak ketahui, apalagi tentang ilmu dan pikiran. Kalau kita berhenti belajar, maka kita akan ketinggalan. Karena kita juga harus ingat bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi, kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus rajin menuntut ilmu, walaupun itu sampai ke liang lahat sekalipun. Akhir kata dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.